Shalom, salam sehat dan tetap semangat. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kita kembali berjumpa dengan penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan dalam renungan dan doa pagi Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita satu di dalam doa. Kekal terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami untuk menyambut hari yang baru. Kami mengucap syukur atas sukacita, pengharapan dan pemeliharaan yang Engkau senantiasa anugerahkan pada kami hari demi hari. Ya Tuhan, sebelum kami bersama-sama menjalani aktivitas kehidupan, tanggung jawab kami hari ini, biarlah firman-Mu menyapa dan menyegarkan kami. Kami memohon tuntunan hikmat dan kekuatan-Mu ya Roh Kudus, dalam mendengar, memahami dan merenungkan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini dalam memberitakannya ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 99 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Perenungan kita pada pagi hari yang indah ini bertemakan kekuasaannya tak terbatas. Tang maangge tu kuasanna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudari bertanya-tanya, mengapa ada sejumlah orang yang berupaya mengejar kekuasaan di dunia ini? Manusia cenderung ingin diperlakukan spesial karena kekuasaan, kedudukan, atau posisinya. Kekuasaan dapat membuat seseorang menjadi terhormat dan berkuasa menentukan segala sesuatu yang diinginkannya. Namun ada satu hal yang sering terlupakan dan perlu diingat, bahwa kekuasaan apapun yang dapat dicapai di dunia ini, semuanya akan berakhir. Mazmur 99 merupakan nyanyian pujian terhadap Allah, bahwa Dialah Raja yang kudus. Inilah yang dinyatakan pemazmur dalam pengakuannya, bahwa kerajaan Tuhan tidak hanya terbatas dalam lingkup bangsa Israel, tetapi menjangkau seluruh bangsa. Dalam mazmur ini, pemazmur selalu menyebutkan betapa kudusnya Tuhan. Oleh karena kekudusannya, manusia patut memuliakan Tuhan dengan nyanyian syukur bagi nama-Nya. Menyanyikan syukur dalam hal ini tentu bukan dimaknai secara sempit, seperti pada pengertian menyanyikan pujian rohani, melainkan memuliakan Tuhan dalam segenap hidup dengan didasari penghayatan bahwa Tuhan adalah Raja yang kudus. Tahta kekuasaannya adalah kebenaran dan keadilan.
dan kerajaannya berlangsung selamanya. Dia adalah raja yang akan datang menjadi hakim atas mereka yang memerintah dengan kelaliman. Seperti ada tertulis pada Yesaya 10 ayat yang pertama, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Kekuasaannya, seperti tertulis pada Efesus 1 ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi sebagai Raja yang kudus, Ia akan menegakkan kebenaran, serta bertindak berdasarkan kasih dan kemurahan-Nya. Ia akan memerintah dengan belas kasih dan benar-benar memperhatikan seruan umat-Nya, bahkan menuntun umat-Nya untuk hidup dalam tuntunan perintah-Nya yang membawa keselamatan. Ia Tuhan yang mengampuni, tetapi juga Tuhan yang bertindak dengan keadilan-Nya, yang tak segan menghukum umat-Nya yang hidup di dalam dosa. Meskipun Tuhan adalah Raja yang duduk di tahta yang maha tinggi, pengalaman iman orang percaya membuktikan bahwa Ia sangat dekat, menyapa, dan tetap bersama-sama dengan umat-Nya. Dalam pribadinya yang demikian itu, kita sebagai umat-Nya haruslah menghormati Tuhan dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Kedatangan Allah sebagai Raja sebenarnya telah diwujudkan melalui kedatangan Yesus Kristus. Dialah yang akan memerintah dengan penuh belas kasihan terhadap semua orang dan akan menuntun kita kepada keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Di dalam Tuhan yang mengampuni, tetapi Dia juga akan menghukum setiap orang yang hidup di dalam dosa. Seperti ada tertulis di Efesus 2 ayatnya yang ke-12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Maka dalam kehidupan kita, pemuliaan dan pengagungan Tuhan semestinya kita dasari dengan pengenalan akan pribadi Allah yang kudus, yang bertindak dalam kasih, kebenaran, dan keadilan bagi kita. Ia yang berkenan menyucikan kita dari segala dosa, Ia juga memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan dan bertindak sebagaimana teladannya. Dengan demikian, kita memuliakan Tuhan bukan sekadar dengan menyanyikan pujian dan ibadah saja, melainkan dengan laku hidup kudus yang berkenan baginya. Memelihara kekudusan adalah panggilan hidup yang melekat di dalam diri kita, yang memungkinkan Tuhan benar-benar dipermuliakan dalam setiap tindakan hidup kita. Karena itu, tetaplah setia dalam iman. Dialah Raja dan Allah kita yang akan memerintahkan kemenangan atas kita. Seperti tertulis pada Mazmur 22 ayat yang keempat, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga. Kami bersyukur atas firman kebenaran-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari yang indah ini. Jadikanlah firman kebenaran-Mu itu, ya Tuhan, sebagai penggerak di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, dan senantiasa memuliakan Engkau dalam setiap kegiatan kehidupan kami. Ya Bapa kami yang di dalam sorga, kami juga datang membawa segala kegiatan aktivitas jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan,
menyusun rencana-rencana yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolong dan tuntun kami untuk mengerjakannya. Berikan kekuatan dan anugerah hikmat-Mu, agar segala yang kami kerjakan pada hari ini senantiasa berujung kepada hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga datang bersyukur Tuhan pada hari ini bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan sukacita, sehingga dalam kehidupan mereka nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga datang ya Tuhan, membawa di dalam doa saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan kuatkan, teguhkan, beri kesabaran dalam menjalani pengobatannya, baik di rumah sakit maupun yang sedang berada di rumah. Dan biarlah pada waktunya ya Tuhan, Engkau berikan pemulihan yang sempurna, sehingga mereka dapat merasakan kuasa kasih penyertaan-Mu, dan mereka dapat kembali beraktivitas dan kembali memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka cita ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Hapuskanlah setiap keputusasaan dan air mata, dan gantikanlah dengan hati yang rela dan sukacita yang senantiasa dalam iman percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan mampu mengalahkan maut. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kesulitan maupun himpitan dalam hidupnya. Engkau tolonglah datang mengangkat semua beban pergumulan itu dan menunjukkan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Dan biarlah pada waktunya ya Tuhan, mereka dapat merasakan kelegaan oleh karena pertolongan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami serahkan seluruh keberadaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi, jaga, peliharakanlah kami senantiasa, dan jadikanlah kami senantiasa orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah ya Bapa. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kekuasaannya tidak terbatas. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa menjaga dan membimbing kita dalam menjalani segala aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.